Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, hari ini Ingsun akan memperlihatkan hasil percobaan menetaskan telur dalam kardus kemarin. Dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Karena dari 7 telur fertil, yang menetas hanya satu saja. Yang lainnya pada mati di dalam. Berarti menetaskan telur dalam kardus tanpa termostat seperti ini itu kurang maksimal. Jadi masih perlu pengembangan lagi. Tapi adanya percobaan seperti ini untuk saya pribadi bisa menambah pengetahuan dan pengalaman saya. Mungkin juga bisa buat wawasan buat yang nonton video ini. Karena tanpa percobaan kita tidak akan pernah tahu hasilnya dan tidak akan pernah tahu penyebab dari kegagalannya. Jadi meskipun percobaan ini terbilang gagal, tapi hasil dari percobaan ini bisa menambah pengetahuan kita. Kita jadi bisa tahu penyebab-penyebab dari kegagalan ini. Sehingga nanti kedepannya jika kita mau menetaskan telur dalam kardus seperti ini lagi, kita bisa memperbaikinya dari apa yang menyebabkan telur ini gagal menetas. Dan menurut saya yang membuat telur ini gagal menetas, yang pertama mungkin disebabkan karena telur ini telat dimasukkan dalam kardus. Jadi maksudnya ini adalah telur entok teman saya yang ditinggal mati indukannya, yang sudah diirami 1 minggu, lalu indukannya itu mati di pagi hari. Indukannya mati di pagi hari terus dibuang, dan di sore hari baru bilang ke saya, terus langsung tak masukin ke kardus seperti ini. Jadi telur ini sebelum tak masukin ke kardus itu sudah tidak diirami lagi selama 1 hari. Dan mungkin itu yang membuat embrio telur ini jadi nggak sehat. Intinya telat memasukkan dalam kardus lah intinya. Intinya kita penanganannya itu intinya telat. Dan kemungkinan yang kedua itu disebabkan suhu yang kurang pas. Karena pas di hari 20 memang telur terlihat baik-baik saja. Telur ini terlihat baik-baik saja. Tapi ternyata setelah di hari 26 suhunya itu naik tinggi. Naik sehingga 40 sampai 41 derajat. Ya mungkin karena lampunya tanpa termostat, jadi lampunya tidak pernah mati. Jadi membuat suhu panasnya itu terus naik. Dan untuk kelembapannya juga tidak tahu, karena kelembapannya tidak saya ukur. Karena percobaan ini memang dibuat untuk tanpa komponen mesin tetas. Dan kemungkinan yang ketiga yang membuat telur ini gagal menetas itu adalah di pembalikan. Karena saya membaliknya tidak tepat 2 kali sehari. Terkadang hanya saya balik 1 kali 1 hari semalam. Karena memang kadang saya tidak sempat untuk membalik, mungkin terlalu sibuk. Tapi menurut saya yang paling akurat, telur ini gagal menetas itu dikarenakan telat memasukkan dalam kardus dan suhu yang kurang pas. Karena suhu kehangatan dan kelembapan dalam menetaskan telur itu adalah kuncinya. Jadi kedepannya jika kita mau menetaskan telur dalam kardus seperti ini, kita harus bisa sesuaikan suhunya lagi. Dan juga bisa bergerak cepat setelah telur ini ditinggal mati oleh indukannya. Dan juga mungkin kita harus pakai kardus yang agak lebar dan agak tinggi lagi, agar suhu kehangatan dari lampu 5 watt ini tidak terlalu panas. Dan juga bisa ditambahi lubang ventilasi dan ditambahi air untuk kelembapan, untuk menambah kelembapan, dan membaliknya juga diusahakan tepat waktu. Lalu apakah ada solusi lain ketika indukan kita mati saat mengkrami atau sedang bertelur agar telurnya tetap bisa menetas? Untuk solusi lain selain ditetaskan dalam kardus, kalian bisa tetaskan dengan menggabungkan telurnya dengan indukan lainnya yang sedang mengekrami juga. Jika ada indukan yang lain yang sedang mengekrami,
dan itu solusi yang lebih bagus. Solusi yang lebih bagus agar telur kita yang ditinggal mati indukan bisa menetas dengan baik. Itu jika ada indukan lain yang mengkerami. Tapi kalau nggak ada dan teman kalian juga nggak ada yang punya mesin tetas, kalian bisa jual saja telurnya jika ada yang beli. Tapi kalau nggak ada yang beli ya sudah, berarti belum rezekinya telur kalian bisa menetas. Kalau belum dirami sih mungkin masih enak untuk dikonsumsi. Tapi kalau sudah dirami seminggu lebih, ya mau gimana lagi? Ya kita ikhlaskan saja lah. Ya begitulah kira-kira bosku. Begitulah kira-kira ulasan video hari ini. Semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Oke bosku, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.